Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Permohonan banding Ferdi Sambo ditolak. Demokrat dan PDI Perjuangan saling klaim sudah melakukan pembangunan yang terbaik untuk Indonesia. Aksi unjuk rasa warga di Kelurahan Jembatan 5 tolak Ketua RW terpilih karena menggunakan ijazah palsu saat berkompetisi. Aksi curi motor kembali marak terjadi. Berebut warisan tanah di Jakarta, petugas bersitegang dengan warga sekitar saat melakukan penertiban bangunan. Berikut berita pilihan selengkapnya. Upaya hukum terakhir dalam pengajuan permohonan banding Ferdi Sambo ditolak. Keputusan hakim sidang bersifat final, Ferdi Sambo tetap dipecat secara tidak hormat dari lembaga kepolisian. Baru saja hasil sidang banding yang diajukan oleh ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo terkait sanksi pemecatan tidak dengan hormat ini ditolak oleh tim Komisi Kode Etik Polri. Adapun memang sidang banding hari ini tidak menghadirkan terduga pelanggar dan sidang ini dipimpin langsung oleh Irwasum Polri yakni Komjen Pol Agung Budi Marioto. Dan memang diketahui juga Ferdi Sambo mengajukan banding setelah mendapatkan putusan pemecatan tidak dengan hormat yang mana Ferdi Sambo juga merupakan tersangka terkait obstruction of justice kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dan seperti yang diketahui memang sudah ada 7 tersangka terkait obstruction of justice kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun terkait pelaksanaan sidang banding hari ini memakan waktu selama 3 jam yang dimulai pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tadi juga setelah berakhirnya sidang, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan kepada awak media bahwa hasil tersebut adalah kolegial, jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Irjen Pol Ferdi Sambo dan keputusan tersebut merupakan perbuatan tercela dan menguatkan pemberhentian tidak dengan hormat Ferdi Sambo dari anggota kepolisian. Lalu untuk proses administrasi sendiri ini akan berlangsung selama 3 hari yang mana dilakukan oleh SDM Polri untuk menyiapkan berkas-berkas pemberhentian secara tidak hormat kepada Ferdi Sambo sebagai anggota Polri. Dan tadi juga Dedi Prasetyo menegaskan bahwa hasil ini merupakan final dan juga mengikat, yang mana artinya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan ini juga merupakan komitmen dari Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menuntaskan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Sidang banding hari ini sudah dilaksanakan dengan waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kemudian tadi secara visual ya maupun secara audien tadi sudah disampaikan langsung. Pak Irwasum sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota, keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi seluruh hakim banding untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Yang sesuai dengan pasal 81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Dari Jakarta, Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Sinpo TV.
Seorang lansia terpaksa dibopong saat tengah mengantri BLT BBM di Kabupaten Bogor. Kondisi yang ramai saat hendak mengantri membuat warga rela menunggu giliran hingga berjam-jam. Seorang wanita lansia terpaksa harus dibopong petugas lantaran tak mampu untuk berjalan saat hendak mengantri BLT BBM di kantor Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Perjuangan lansia untuk mendapatkan uang BLT subsidi pemerintah sebesar Rp500.000 dari pemerintah karena harus diambil oleh penerima manfaat. Inilah warga asal desa Cinangka dibopong karena telah tercatat sebagai penerima manfaat. Hingga harus mengantri, namun karena tidak kuat menahan lama berdiri, Inah terpaksa dibopong oleh petugas. Hari ini penyaluran BLT yang dilakukan oleh kantor pos Ciampea menyalurkan untuk lebih dari 11.400-an yang mendapatkan sekecamatan. Terbagi di beberapa titik, 10 desa di desa masing-masing, 3 desa dipusatkan 1 titik di kecamatan dan 1 titik lagi di Dapur Pratama, Gor desa. Alhamdulillah penyaluran berjalan dengan lancar. Pak, tadi ada yang dipapah itu kenapa Pak, ibu-ibu? Kebetulan tadi di desa di kecamatan warga desa Cinangka ada yang digotong, yang bersangkutan memang tidak mampu jalan. Setelah rapat kembali mereka yang bersangkutan dibopong lagi, dibawa lagi. Itu adalah bagian dari pelayanan kita kepada masyarakat. Pak, untuk penyaluran ini untuk yang sakit atau yang lansia itu sebenarnya bisa diwakili atau tidak sih Pak? Memang kalau dia sakit dan masih ada, nanti kantor pos pasca ini kita minta untuk door to door ke mereka. Ya, kalau misalnya yakin itu masih bisa ada di rumah, kita minta petugas pos nanti didampingi oleh desa untuk langsung datang ke rumah. Berarti sebenarnya tidak usah datang juga tidak apa-apa ya? Ya, sebenarnya tidak datang pun tidak apa-apa. Saat betul-betul sakit atau sudah lansia, tidak mampu. Tapi mereka semangat karena mereka juga mungkin ingin segera mendapatkan, khawatir tidak dapat atau seperti apa. Jadi mereka memaksakan diri datang. Tapi alhamdulillah sementara ini lancar. Mudah-mudahan masyarakat semua terlayani dengan baik hari ini. Camat Ciampea Yudi Santoso mengatakan, hari ini pembagian BLT sebanyak 11.000 lebih penerima manfaat yang dibagikan ke penerima manfaat. Camat membenarkan jika ada warganya yang lanjut usia dan tidak dapat berjalan sehingga harus dibopong petugas. Pemerintah menyalurkan bantuan sosial tunai dari subsidi BBM sebesar Rp300.000 untuk bulan September dan Oktober, serta bantuan sosial tunai untuk sembako sebesar Rp200.000 dengan total yang diterima oleh KPM Ritek. Serta bantuan sosial tunai untuk sembako sebesar Rp200.000 dengan total yang diterima oleh KPM sebesar Rp500.000. Dari Bogor, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Aksi penjambretan terhadap wanita saat sedang berjalan kaki terekam kamera CCTV. Beruntung HP yang menjadi sasaran penjambretan terjatuh yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Inilah detik-detik aksi 2 orang pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor saat melakukan aksi penjambretan terhadap seorang wanita pejalan kaki di Jalan Tanjung Gedong, Tanjung Duren, Jakarta Barat kemarin sore. Terlihat saat itu korban tengah memainkan telepon genggam miliknya dan dihampiri oleh kedua pelaku. Dalam sekejap, telepon genggam tersebut sudah berpindah ke tangan pelaku. Namun pelaku gagal membawa barang curiannya usai telepon genggam korban terjatuh. Saat ditemui pagi tadi, salah satu saksi mata mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada sore hari. Di lokasi kejadian saat itu memang tengah dalam kondisi sepi warga. Bak sampah kuning tuh. Gimana Pak awal kejadiannya Pak? Tahu saya lagi Pak. Itu tiba-tiba ada teriak aja itu kayak di video itu. Saya samperin ya nggak tahu kata jambret. Kayak saya kira temennya bercanda. Oh, teriaknya nggak begitu, bukan teriak jambret. Iya. Jam berapa Pak itu Pak? Jam 4.25 ya. Sempat berarti keambil tuh handphonenya Pak? Tapi udah ini jatuh, diambil lagi yang punya. Oh, sempat diambil, gagal. tapi jatuh ya? Gagal. Itu korbannya perempuan ya Pak berarti? Perempuan sendiri, yang ini berdua. Jambretnya berdua. Pak, itu kalau di daerah sini sendiri emang sering ada enggak, baru kali ini. Kalau kehilangan motor atau handphone? Motor ya sering. Oh, kalau di sini pencurian motor juga sering ya Pak ya? Iya sering. Itu kejadiannya jam berapa Pak kemarin Pak? Jam 4.25. Oh, sore ya Pak ya? Sore. Kondisi di jalan sini sendiri lagi ramai atau gimana Pak? Sepi. Teman saya sama tukang Indomie itu lagi beres-beres. Sama tukang nyari cuk tuh siapa? Oke. Iya. Emang lagi sepi jalan sini Pak ya? Sepi, betul lagi sepi.
Meski baru 1 kali peristiwa penjamretan di kawasan tersebut, warga berharap ada upaya dari pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya hal serupa. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpot TV. Upaya menggagalkan pencurian di sebuah usaha pangkas rambut berlangsung dramatis. Aksi pukul-pukulan hingga amukan massa terhadap pelaku tidak terhindarkan. 2 orang pria ini diamankan warga Senin siang ke kantor sekretariat RW 02. Usai aksinya membobol pangkas rambut idola di Jalan Swadaya Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat, berhasil digagalkan korbannya sendiri. Menurut penuturan Andi Widoyo, peristiwa itu terjadi saat tempatnya bekerja sengaja ditutup karena dirinya ingin membeli makan siang. Namun saat kembali, dirinya memergoki ada 3 orang pria tak dikenal ada di dalam salon. Karena kepergok, pelaku berusaha kabur dengan menggunakan motor, namun korban pun melawan. Meski sempat jatuh bangun, serta dahi terluka akibat sabetan senjata tajam, korban yang dibantu warga akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku. Sementara seorang lagi berhasil kabur. Saya kan habis beli lauk tuh. Beli lauk, sepulangnya beli lauk, sampai di pangkas, tiba-tiba pangkas sudah dibobol sama mereka. Nah, orang tua itu baru mau keluar, tapi barang-barang alat pangkas sudah dibawa. Langsung saya dorongin, saya teriakin maling, mereka 2 kabur. Nah, pas saya kejar, saya jatuh tuh, saya bangun lagi, saya kejar lagi, saya teriakin maling. Mereka berdua naik lagi ke motor satu lagi, ke kekuatan yang satu lagi. Motor yang udah mau digas langsung saya tendang, yang motor lain lagi tadi. Sudah itu saya nggak tahu ini kena seluruh atau lain, karena yang satu tadi kejatuhan. Itu langsung dihubungin warga. Saya nggak fokus lagi dah, karena saya fokus ke yang orang 3 tadi. Pelakunya 2 atau 3, Bang? Ya 3, orang 3, yang satu kabur. Tadi yang dibawa dari pangkas itu apa aja? Barang-barang Ya, pastinya alat-alat pangkas sama saya kan masih tinggal di dalam, masih di bawah juga sama pangkas tadi ke bawah. Petugas kepolisian sektor Cengkareng sempat kesulitan mengevakuasi pelaku ke dalam mobil. Lantaran banyaknya massa di depan kantor RW, warga yang kesal bahkan sempat beberapa kali melayangkan pukulan ke arah pelaku. Pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpot TV. Saling klaim pembangunan infrastruktur terbaik di era SBY atau Jokowi. Anggota fraksi Golkar menyebut pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi sangat dirasakan oleh masyarakat saat ini. Anggota DPR RI fraksi Golkar yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae mengaku tak sepakat dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait pembangunan infrastruktur era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih baik daripada di era Presiden Joko Widodo. Ridwan menyebut pembangunan pada era pemerintahan Jokowi sejak tahun 2014 hingga 2022 tercatat konstruksi jalan tol sepanjang 1.762,3 km, 29 pembangunan bandara, serta 30 pembangunan bendungan. Adapun dalam pemerintahan era Presiden SBY hanya tercatat sepanjang 189,2 km jalan tol, 18 bendungan, dan 24 bandara. Lebih lanjut, Ridwan menyampaikan pembangunan infrastruktur di era Jokowi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di perkotaan, namun merata dari desa hingga pelosok. Tapi fakta yang terjadi justru terbalik. Saya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi dengan kabinetnya luar biasa, utamanya yang membidangi proyek strategi nasional. Luar biasa kinerjanya. Di mana kinerjanya? Saya bisa gambarkan dengan data yang real, bahwa kita bicara jalan tol saja. Jalan tol itu selama 2004 sampai 2014 masa kepemimpinan Pak SBY adalah membangun cuma sepanjang 189,2 km. Sementara Pak Joko Widodo sejak tahun 2014 sampai tahun 2022 telah membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 km. Jadi begitu jauh jaraknya. Kalau kita bicara soal itu. Data yang lain soal bandara misalnya. Bandara dibangun masa SBY itu 24. Sementara Pak Jokowi itu sudah 29. Belum lagi 2 tahun ke depan nanti dia akan bangun lagi sebesar 9 bandara. Artinya fakta-fakta ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan AHY itu adalah tidak dibarengi data yang real.
Dari Jakarta, Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Puluhan warga Kecamatan Tambora ramai-ramai geruduk kantor Kelurahan Jembatan 5. Pasalnya salah satu kandidat calon Ketua RW 01 Kelurahan Jembatan 5 menggunakan ijazah palsu saat melengkapi dokumen persyaratan pemilihan Ketua RW. Puluhan warga RW 01 Kelurahan Jembatan 5, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pagi tadi mengeruduk kantor Kelurahan Jembatan 5 untuk melakukan protes terhadap hasil pemilihan Ketua RW yang dinilai ada dugaan maladministrasi. Dengan membawa spanduk tuntutan yang meminta agar Lurah Jembatan 5 segera memberikan sosialisasi kepada warga bahwasannya Ketua RW terpilih gugur dalam pemilihan karena dugaan menggunakan ijazah palsu dan menolak ada pemilihan ulang Ketua RW 01 yang dinilai tidak sesuai Pergub DKI Jakarta nomor 22 tahun 2022 tentang syarat pemilihan Ketua RW dan Ketua RT. Tidak sampai di situ, warga juga memasang spanduk tuntutannya di tembok depan kantor Kelurahan Jembatan 5. Dalam aksi protesnya ini, warga sempat bersih tegang dan adu mulut dengan pihak kelurahan. Setelah melakukan mediasi dan bersepakat untuk membawa kasus ini ke pihak Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, warga pun setuju akan membubarkan diri. Hanya minta ketegasan kelurahan, selama ini tidak tegas. Belakang masalahnya apa sih sampai akhirnya kemudian? Belakangnya karena ijazah palsu. Ya, pertama kandidat yang nomor 2 itu sudah menyatakan gugur. Tiba-tiba 3 hari kemudian dia mendaftar kembali. Dia sudah datang ke rumah saya membilangin kalau dia tidak punya ijazah. Kenapa? Tiba-tiba dia daftar kembali. Dan orang kelurahan tahu kalau dia tidak punya ijazah. Ijazah apa, Bu? Ijazah palsu? Enggak, S1 paket SMA, paket C. Itu seperti apa, Bu? Tetap berjalan. Tetap berjalan, lalu kemudian? Ya tidak bisa disahkan karena dia tidak ada ijazah. Karena belum ada SK, tapi SK, dia melakukan kegiatan. Ada berapa kandidat, Bu? 2. Ibu sama Suami saya kandidat pertama Pak Idam Faidillah dan yang kedua Zaiduddin Nur. Terus dia tetap bersikukuh gitu? Bersikukuh karena dia apa sih namanya merasa dia Suara dia terbanyak. Iya, Cuma di belakang itu kan persyaratannya udah cacat hukum lah gitu, administrasinya gitu. Menggunakan ijazah palsu. Jadi akan ada pemilihan ulang, Bu? Tidak ada. Kita menolak. Kita menolak pemilihan ulang. Pemilihan ulang. Minta Pak Idam dilantik segera dilantik. Ada berapa warga yang menolak? Setiap RT ya? Setiap RT ada. Ya, lebih dari menolak ya sesuai dengan suara Penetapan Ketua RW 101. Nah, itu duduk perkaranya seperti apa sih, Bu, sehingga mereka datang? Penetapan Ketua RW kita karena ada setelah pemilihan ya Pak, setelah pemilihan ada masalah. Lurah kan berkewajiban meneliti semua itu dan sudah kita dirapatkan juga tinggal nunggu hasil saya. Iya, itu apa yang dikeluhkan oleh warga sehingga datang ke sini? Kalau ini ya menetapkan yang kalah. Coba. Iya. Alasannya apa, Bu? Yang menuntut yang kalah. Yang kalah malah ditetapkan. Yang menang ini dianulir gara-gara apa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Jasa, Pak. Jasanya tidak sesuai dengan prosedur. Apa sih, Bu, yang salah satunya yang tidak sesuai apa sih, Bu? Itu yang tahu pendidikan, Pak, sesuai tidak prosedur. Kita kan orang tidak bisa menetapkan. Tidak bisa membilang itu ijazah bagaimana, adanya di pendidikan. Dan kita akan nanti mengundang Ketua RT, LMK, KDM, mungkin di awal bulan Oktober akan kita sampaikan kepada mereka. Pemilihan Ketua RW 01 Kelurahan Jembatan 5 ini diketahui diadakan pada tanggal 1 Juli lalu, di mana dalam pemilihan tersebut ada 2 kandidat. Calon pertama adalah incumbent Idam Faidillah, dan lawannya kandidat kedua atas nama Zaiduddin Nur yang diduga menggunakan ijazah palsu. Namun hasil pemilihan Ketua RW 01 dimenangkan oleh kandidat nomor 2 yang dinilai cacat maladministrasi. Meski demikian, terkait adanya dugaan ijazah palsu yang digunakan salah satu kandidat dalam pemilihan tersebut masih dikaji dan ditelusuri secara menyeluruh oleh pihak terkait. Rencananya kasus ini akan dibahas ke tingkat Wali Kota Administrasi Kota Jakarta Barat oleh pihak Kelurahan Jembatan 5. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor, Jawa Barat, sisakan sejumlah peristiwa di beberapa titik Kabupaten Bogor. Mulai dari peristiwa longsor, kemudian banjir bandang, hingga tanah bergeser membuat kondisi rumah warga banyak mengalami kerusakan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor Barat mengakibatkan terjadinya tanah longsor di Kampung Cikoneng, Desa Puraseda, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Musibah longsor tebingan ini mengakibatkan 2 rumah warga rusak. Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat tidak henti-henti ditimpa musibah bencana longsor dan penggerakan tanah. Longsor tebingan rumah di Kampung Cikoneng, Desa Puraseda, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Dipicu tingginya curah di wilayah tersebut hingga mengakibatkan 2 rumah warga mengalami rusak berat dan sedang. Kini warga BPBD dan relawan membersihkan material longsoran itu. Diketahui wilayah Lewiliang memang kerap terjadi bencana longsor. Hingga banjir bandang ketika turun hujan membuat warga di sana was-was dan khawatir. Emang hujan deras? Hujan deras? Hujan, habis hujan. Malam jam 8 kejadiannya. Saat kejadian ibu lagi pada di mana sama Di keluarga? dalam rumah sini di bawah. Pada takut kan. Udah ketakutan aja di bawah gitu. Udah jauhin di sini, mah depan. Pas hujan berhenti, jam 8 ya cuknya. Longsor. Gitu. Terus saat ini keluarga tetap tinggal di sini atau gimana? Ya gimana ininya aja, kalau ini kan Mengungsi ke tetangga atau gimana? enggak, di Enggak, sini di aja di sini ya. rumah. Khawatir nggak Bu ketika hujan deras? Khawatir lah, takut, apalagi udah nggak ada bapaknya ya. Emang di sini sering terjadi longsor? Jadi sering di sini di atas tuh ya, banyak ya. Kalau cuma di sini sekarang udah pada pindah, sudah dialihkan. Pas malam di Smagil gitu, jadi terjadi longsor atas nama Ibu Mursiti, Ibu Mursiti, terus yang menimpa kepada rumah warga yang lain. Ya kebetulan memang yang penghuni yang di bawah itu jadi lagi bekerja di luar, jadi kosong. Ini longsoran berarti tebingan rumah ya? Tebingan rumah ya, yang kena dampak itu berarti satu ruang tamu ya, sama yang di bawah itu kamar mandi, rumah yang satunya lagi. Berarti ada 2 rumah yang rusak? Ada 2 rumah ya. Ada korban Pak, luka atau jiwa? Alhamdulillah kita kena antisipasi dari hari Minggu karena kita lihat ada retakan, jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Jadi pas waktu hujan deras kemarin semua pada kumpul di ruang yang lebih aman lah gitu. Sementara itu, dalam sepekan ini, bencana terus terjadi di wilayah Kabupaten Bogor seperti di Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, yang terjadi pergerakan tanah pada pekan kemarin. Ratusan warga terdampak, puluhan rumah rusak ringan dan berat. Sementara di Cigudeg longsoran dan pergerakan tanah memutus akses warga. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Hanya dalam hitungan waktu 1 menit, seorang pelaku aksi curi motor terekam kamera CCTV. Dari keterangan korban, daerah tersebut sudah rawan terjadinya tindak pencurian. Hanya dalam hitungan waktu 1 menit, seorang pelaku pencurian sepeda motor berhasil menggasak 1 kendaraan curiannya di sebuah ruko penjual somai di Jalan Mandala Utara, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Seringnya aksi pencurian di kawasan tersebut membuat karyawan toko bahkan juga kehilangan 4 telepon genggam dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat saat seorang pria pelaku pencurian sepeda motor tengah melintas dengan berjalan kaki di depan sebuah ruko penjual somai di Jalan Mandala Utara, Tanjung Duren, Jakarta Barat subuh tadi jelang pagi. Tak lama berselang, pelaku kembali lagi sambil memantau karyawan toko yang tengah berada di dalam. Hanya dalam kurun waktu 1 menit, pelaku dengan menggunakan kunci khusus mencongkel lubang kunci motor curiannya dan berhasil dibawa kabur. Menurut karyawan toko, saat ditemui pagi tadi, selain pencurian sepeda motor, aksi pencurian telepon genggam di toko tersebut juga sudah beberapa kali terjadi. Bahkan 4 telepon genggam dalam beberapa bulan terakhir juga raib digondol maling. Setengah 7 malam. Itu kayak gimana kronologis awalnya Mas, ceritanya Mas? Dia kan ada 3, ya di sini, yang satu di belakang. Nah, dia habis ngelayanin, terus drivernya udah pergi, terus ada orang jalan ke sini, udah langsung. Berapa orang Mas itu pelakunya Mas? 1 orang. 1 orang ya? Itu kondisi motor dikunci stang atau enggak? Kunci stang. Dikunci stang ya? Berarti itu dicongkel ya sama dia pelakunya Bang ya? Mungkin orang cepet banget sih, itu nggak ada 2 menit. Oh nggak ada 2 menit ya? Tapi di dalam toko sendiri lagi ada orang juga Bang? Ada orang, 3
orang. Oh, lagi ada 3 orang ya. Itu motor karyawan atau motor perusahaan? Perusahaan. Oh, motor sini ya Bang, punya toko ya Bang ya? Iya. Di sini emang sering Bang ada kemalingan gitu Bang? Udah berapa kali ya? 3 kali. Di wilayah sini udah 3 kali. Kalau di sini doang itu udah berapa kali tuh? Handphone aja udah 4. Motor 1. Oh, udah 4 kali kehilangan handphone di sini ya Bang, di toko ini ya? Iya. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Tanjung Duren. Diharapkan kepolisian lebih meningkatkan patroli kewilayahan guna mencegah peristiwa serupa terjadi. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat semakin memanas. Jika sebelumnya kedua partai saling klaim soal pembangunan infrastruktur, kini kedua partai juga saling klaim kecurangan pemilu. Hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan Partai Demokrat semakin memanas. Suasana ini didasari dari pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menuding akan terjadi kecurangan pada Pilpres 2024 mendatang. Di mana SBY menyebut bahwa ada pihak yang menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan calon presiden. SBY pun menyebut pihak tersebut jahat dan batil. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan kecurangan pemilu justru terjadi di era SBY yakni pada tahun 2009 lalu secara masif. Saat itu Partai Demokrat mengalami kenaikan suara hingga 300% pada pemilu 2009. Dirinya mengatakan seharusnya Partai Demokrat bisa membuktikan hal tersebut dengan fakta yang ada, bukan menutupinya dengan kasus Harun Masiku, seperti yang disampaikan oleh juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Hasto juga mengungkit soal SBY yang merekrut mantan ketua KPU periode 2001-2005 Anas Urbaningrum yang menjadi kader Partai Demokrat setelah pelaksanaan pemilu 2004 silam, yang seharusnya juga harus ditanggapi oleh Partai Demokrat. Menurutnya ketika merekrut anggota KPU dalam kepengurusan partai merupakan tradisi demokrasi yang sangat tidak sehat dan suap politik yang sangat berbahaya untuk kualitas demokrasi di Indonesia. Ketika pemilu belum berlangsung, namun tuduhan-tuduhan terus berdatangan, Hasto justru mempersilahkan Presiden ke-6 Republik Indonesia itu untuk menempuh jalur hukum untuk membuktikan pernyataannya tersebut yang disampaikan dalam forum Rapimnas Partai Demokrat. Sekjen PDIP itu justru mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membawa energi positif dibanding menuduh pelaksanaan pemilu yang justru belum berjalan. Jadi yang kami minta kan pertama mengapa kami merespon. Karena Pak SBY di dalam forum resmi itu kemudian mendengar, melihat bahwa 2024 itu diatur. Akan ada penjegalan pasangan-pasangan tertentu, kurang lebih salah satunya seperti itu. Kemudian Pak SBY mengatakan bagaimana kejahatan terjadi, hak rakyat diinjak-injak, ini kebatilan, ini kejahatan yang nyata-nyata itu ditujukan kepada pemerintahan Presiden Jokowi dan juga kepada KPU. Karena Pak Jokowi yang bertanggung jawab di dalam kualitas pemilu dan KPU sebagai pelaksana dari pemilu. Maka atas tuduhan seperti itu kami melakukan klarifikasi. Klarifikasi yang kami lakukan yang pertama itu adalah bahwa kecurangan pemilu justru terjadi pada tahun 2009 secara masif. Mana ada di era multi partai yang sangat kompleks, ada suatu partai yang naik 300%. Di situ kami sampaikan fakta-fakta termasuk penelitian dari Markus Meister. Jadi jawabannya adalah bagaimana mengcounter fakta-fakta itu bukan dengan Harun Masiku. Kemudian yang kedua, rekrutmen dari KPU. Pak Anas Urbaningrum ini kan bagaikan ketika dibutuhkan itu kemudian disubyo-subyo, tapi ketika tidak dikehendaki kemudian muncul berbagai upaya, karena banyak yang mengatakan Pak Anas Urbaningrum saat itu adalah tidak dikehendaki oleh kepemimpinan Bapak SBY. Lalu muncul, ini kan harus juga ditanggapi, karena ketika merekrut KPU
di dalam dan kemudian dijanjikan di dalam kepengurusan suatu partai politik, ini suapnya jauh lebih dahsyat dari apa yang terjadi dengan Harun Masiku. Berbeda kualitasnya. Ketika KPU yang seharusnya netral, kemudian sejak awal diiming-imingi untuk masuk di dalam suatu struktur elit dari suatu partai, ini adalah tradisi demokrasi yang sangat tidak sehat. Ini suap politik yang betul-betul sangat berbahaya di dalam kualitas demokrasi kita. Kan ada Ibu Andi Nurpati. Kemudian data-data pemilu 2009 dihilangkan, nggak ada data sampai ke TPS sampai sekarang. Ini juga kejahatan yang pemilu sifatnya, menggunakan istilah Pak SBY. Jahat bukan? Nah, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan kriminalisasi yang dilakukan terhadap Pak Antasari. Ini kan juga muncul, ini yang harus dijawab. Kemudian tuduhan terhadap bahwa Pak Jokowi tinggal menggunting pita. Sehingga berbagai hal inilah yang kemudian terakumulasi menjadi satu, dan kemudian ketika pemilu saja belum berlangsung, sudah muncul tuduhan-tuduhan, apalagi dengan kata-kata Pak SBY mendengar, Pak SBY melihat, kenapa tidak proses hukum yang dilakukan. Sehingga ketika saya menyampaikan dengan pemaparan, jawabnya harus dengan pemaparan pada fakta-fakta untuk mengcounter apa yang saya sampaikan. Itulah demokrasi yang sehat, saudara-saudara sekalian. Maka mari kita bawa energi positif kita sebagai bangsa, daripada prejudis, pemilu belum berjalan sudah menuduh curang, apalagi dengan kata-kata batil, dengan kata-kata jahat. Lebih baik kita bersama-sama sekarang membangun sistem elektoral yang betul-betul akuntabel, yang betul-betul setiap tahapan itu diikuti dengan sebaik-baiknya. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Suasana panas terjadi antara warga dengan petugas kejaksaan. Saat penggusuran bangunan di atas lahan tanah yang bersengketa berlangsung, penghadangan dilakukan anak muda dan emak-emak yang menolak bangunan tersebut untuk dieksekusi. Eksekusi sengketa puluhan bangunan di atas tanah sengketa di Jalan Tanggul Timur, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat hari ini berlangsung ricuh. Bahkan kedua belah pihak yang merupakan ahli waris yang bertikai nyaris baku hantam. Pembongkaran paksa bangunan dengan alat ekskavator ini diwarnai aksi penghadangan dari emak-emak yang menolak dieksekusi. Kericuhan antara warga dengan petugas eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini berlangsung saat eksekusi tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Tanggul Timur, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi saling dorong dan adu mulut pun tak terhindarkan, bahkan nyaris baku hantam antara kedua belah pihak dari pihak penggugat dan tergugat yang tak lain merupakan kerabat dari keempat ahli waris yang bertikai. Bahkan sejumlah emak-emak terlihat histeris dengan menghadang alat berat ekskavator yang akan merobohkan bangunan di atas tanah seluas 3.500 meter persegi yang bersengketa ini. Dalam amar putusannya, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjelaskan bahwa eksekusi ini dilakukan atas dasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 108 tahun 2017 yang dimenangkan pihak penggugat atas nama Saini binti Ramin sebagai pemilik atau ahli waris yang sah yang berhak memiliki tanah tersebut. Dasar apa Pak? Dasarnya putusan pengadilan nomor 108 tahun 2017. Di mana sebelumnya itu pernah ada juga gugatan awal di 021 tahun 2012 misalnya, itu tentang pengalihan ke ahli warisan ya. Dari dasar si penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah atas tanah dan girif di bangunan sini, mereka mengajukan gugatan kembali tentang hak mereka ke pemilikan tanah di perkara 108 2017 tadi. Yang putusan 2017 yang menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah dari tanah, penggugat adalah ahli waris yang sah dari tanah yang bersengketa ini, dan salah satunya poin ada tergugat dimintakan untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada penggugat, baik secara sukarela atau dari milik siapapun juga secara kosong. Terkait mungkin dulunya ada sengketa, dari segi sengketa ini sudah berlanjut dari tahun awal 2010-an. Putus 2012 tingkat pertama, begitu juga tingkat banding di tahun selanjutnya sampai di kasasi di Mahkamah Agung itu tahun 2014. Selanjutnya di situ jelas bahwa para klien kami ini adalah pemilik yang sah
atas tanah ini, tanah seluas kurang lebih 3.570 meter. Namun nyatanya sekalipun mereka klien saya ini sudah menjadi pemilik yang sah atas tanah ini, tetap saja para termohon eksekusi atau tergugat dalam perkara masih menguasai. Sehingga 2017 atau di akhir 2016 kita menggugat lagi perbuatan melawan hukum karena menguasai tanpa hak. Dan putuslah itu pada 2017 bahwa mereka menguasai tanpa hak di sini, sehingga ada putusan pengadilan menyebutkan satu sebagai pemilik yang selanjutnya menghukum para termohon atau dulunya tergugat untuk mengosongkan secara sukarela baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya bila penting dengan menggunakan alat negara atau upaya paksa. Ini ibu menolak dari pihak keluarga, Bu? Sebenarnya menolak, tapi kan namanya uang, semuanya bermain dengan uang. Itu aja. Semua banyak kejanggalan. Kalau Bapak nggak percaya, baca dari keputusan PA, keputusan MA, keputusan MN, PN, semuanya ada di situ kejanggalan, semuanya duit, dan duit. Bu, kalau boleh tahu, ini yang dieksekusi berapa rumah, Bu? 3.500, tapi sebenarnya nggak ada 3.500. Mereka mau ngambil punya saya sampai ke sana. Berapa kepala keluarga, Bu, yang hilang tempat 50 kepala keluarga, orang mencari mata pencarian orang dikejar hilang. Jarin. Dikejar hilang semuanya. Nih, 3.500 nggak ada. Mereka biasa mengambil orang-orang hak yang punya yang lain-lain girik. Punya saya, punya kakak saya, yang lain semuanya. Tuh, lihatin di sana semuanya. Kalau Bapak nggak percaya itu, mereka punya sertifikat 3, tapi apa? Aku akuin. Kakak saya punya saya semuanya. Betul. Manusia serakah. Nah, kalau Bapak mau lihat keputusannya, tanda-tandanya, batas-batasnya salah, semuanya salah. Masa semua dari alisan? Semuanya harusnya batas dari sini doang, Pak, ke depan. Kalau dia mau cari, semuanya ada di sana. Meski sempat ricuh, namun eksekusi puluhan bangunan permanen ini tetap berlangsung di bawah pengawasan ketat aparat gabungan pihak kepolisian TNI dan Satpol PP. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.